ngapung luhur jauh di awak-awak, medek genjang saya karingan. Kemarin ceritanya saya jadi juri atau penilai gitulah untuk siswa-siswa anak SMU, siswa-siswa yang kreatif gitu untuk menginikan karya-karyanya di sini dan kalau bisa nanti ke level nasional gitu. Saya banyak sih ini kreativitasnya, ada yang bikin misalnya kalau yang kaitan dengan memang kaitan dengan lalu lintas, misalnya dia bikin alat misalnya motor untuk jarak pengereman berapa, kalau terlalu dekat bisa ngerem sendiri atau ngasih sirine. Ini tuh nggak cuma di depan doang, bisa digunakan juga di belakang gitu. Jadi untuk mengukur objek yang mendekatinya pengendara yang lain. Contohnya seperti ini, apabila 5 lampunya menyala ketika ada sebuah objek, maka ini udah sangat dekat Bapak dan Ibu gitu, dan dia akan berbunyi sangat nyaring gitu. Kemudian ada juga yang bikin misalnya di daerah rawan kecelakaan di depan atau terjadi kecelakaan atau banyak anak-anak, dia bikin aplikasi yang bisa di handphone, nanti bisa ada notifikasinya ke pengemudi kayak gitu, macam-macam. Tapi yang paling membuat saya ngelamun mikirin gitu, ada dua orang. Yang satu dia bikin media supaya menyadarkan generasi Z, katanya sekarang kan generasi Z, kalau sebelumnya kan generasi milenial gitu. Bagaimana caranya untuk menyadarkan mereka, ngasih informasi ke mereka, karena menurut dia katanya kalau kondisi sekarang anak-anak itu nggak mau diajarin gitu kan, nggak mau diajarin. Bagian itu saya pikir dari dulu juga namanya anak-anak nggak mau diajarin. Saya juga kalau sama orang tua saya diomongin saya nggak dengerin. Sama itu anak-anak semua begitu, saya pikir gitu. Tapi kata dia generasi Z itu karakternya begitu, susah diajarin. Dan yang kekhasannya kondisi sekarang, tingkat konsentrasinya itu turun. Kalau dulu itu ya, kalau saya di penelitian ilmiah tahun 97 sampai tahun 2000-an, kemampuan anak-anak untuk atau kita termasuk orang tua untuk berkonsentrasi itu kan 10 menit ya. Makin kesini tuh makin turun. Realitanya sekarang kayak di YouTube aja kan, YouTube itu hanya 8 menit untuk kita dapat AdSense dan bisa diselip iklan. Dan YouTube juga udah ngasih YouTube Short untuk menyaingi misalnya kayak TikTok, Instagram, kemudian yang live jualan kayak begitu, karena konsentrasi orang secara umum itu turun. Dan ini menurut penelitian ilmiah ya, si teman kita itu dia bilang konsentrasi anak-anak sekarang itu udah jauh di bawah ikan mas koki. Menurut penelitian, ikan mas koki itu kemampuan konsentrasinya itu berapa coba? 9 detik. Nah, anak-anak generasi Z kemampuan konsentrasinya berapa? 8 detik. Gila kan? Di bawah kemampuan konsentrasi ini ikan mas koki. Saya bilang itu logis, karena saya kan udah puluhan tahun jadi ceritanya jadi tenaga bukan ngajar sih, nemenin teman-teman gitu kan. Saya lihat mahasiswa itu kalau di kelas matanya tuh kayak melotot gitu ya, kayak matanya kayak kita, tapi pikirannya mas saya udah tahu itu, kebayang kemana-mana itu menerawang. Kalau kita tanya udah gak nyambung. Gak connect. Jadi matanya kemana, pikirannya kemana gitu, karena kemampuan konsentrasi gitu itu makin kesini makin kurang. Kenapa? Karena kita dimanjakan dengan keadaan. Karena kita misalnya kayak sekarang, saya juga ngerasain sekarang pengen beli makanan tinggal GoSend, GoFood gitu kan. Makanan instan. Dulu waktu zaman saya mie instan aja udah dianggap mie, udah dianggap instan, karena kita tuh udah males nanam padi, sehingga petani itu pada ogah jadi petani kan, pengennya jadi artis. Udah jadi artis terkenal, nyalonin jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden gitu kan kemauannya. Masyarakat generasi Z itu begitu gitu. Jadi yang perlu diketahui yaitu generasi Z itu susah banget untuk konsentrasi gitu. Tapi saya tidak mengarti kecilkan, karena kalau kitanya ada kemauan tetap banyak kok, buktinya banyak kan. Ini teman-teman kita yang anak-anak muda yang kemarin juga dia
juara olimpiade fisika, olimpiade matematika. Cuman emang sangat jarang. Kalau dibandingkan secara statistik, mungkin teman-teman juga lihat yang kayak saya ngiriin lomba dari 1000 view itu paling ikut cuma 1 orang. Emang begitu teman-teman gitu. Cuman kita nggak boleh negatif, nggak boleh berkecil hati, karena memang harapan tuh selalu ada gitu. Kalau dengan harapan ya kita bisa terus bisa terus ya, ada nafas gitu. Kalau udah gak punya harapan mungkin pada bunuh diri kali. Bunuh diri jangan, itu gak boleh, itu dilaknat itu. Nah gitu. Jadi intinya generasi Z itu memang susah sekali diajak komunikasi. Termasuk saya juga kan saya yakin teman-teman nonton video saya paling semenit udah hebat. Paling juga hitungannya detik ada skip, ini gak penting, ini orang tua nih. Ya saya emang udah tua, tapi saya juga bilang begini sebenarnya ya, kalau bentuk kasih sayang saya ceritanya gitu. Saya kan di kampus tuh 20 tahun dan saya rajin banget belajar. Kalau saja dari dulu saya pikirin, kalau saja apa yang ada di kepala saya ini bisa saya transfer, nggak usah pakai belajar gitu. Cuman masalahnya kan kita males belajar tuh, dari dulu tuh males tuh gitu. Saya juga teman saya ngobrol, anaknya kan lagi kuliah ya. Kalau ngobrol itu anak-anak sekarang itu sama orang tua misalnya, dia tuh bilang mau pulang telat ke rumah, mah nih apa nih mau ke situ dulu, kirim saya lagi, tanya lagi mau ngapain, mau beli buku sama temen, kirim lagi, tanya lagi pulangnya jam berapa, jam sekian, kemungkinan malam, pintunya jangan dikunci, ya gitu. Udah ya, tapi mah kemungkinan nanti teman juga ngajak nonton dulu atau ngajak nonton Persib dulu, kemungkinan gini, ya udah juga bawa kunci kok, nggak apa-apa dikunci juga gitu. Jadi nggak jelas, nggak sekaligus gitu. Anak-anak sekarang itu modelnya begitu. Kalau ke saya juga, saya kalau ini yang ngirim WA ke saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gayanya itu gaya generasi Z. Kalau saya mau sampai bulan depan, tahun depan juga gak akan saya bales. Kalau tipikal saya orang tua. Kalau ngomong sama saya yang jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak diundang untuk makan malam gratis, misalnya gitu. Itu jelas kan, gitu. Jam sekian, gitu. Tempatnya di sini, gitu. Baru saya jawab, oh ya terima kasih. Mungkin nanti malam saya nggak ikut makan karena saya udah bawa rantangan, misalnya begitu kan, gitu. Jelas, yang jelas saya jawab. Yang gak jelas gitu kayak generasi Z itu saya pusing. Mungkin gak saya balas gitu. Tapi ya pikir-pikir saya dulu juga kayak begitu. Model zaman saya masih muda kan, kalau ngomong aga kugu cigin taga saga maga kagamugu aku cinta kamu, misalnya gitu. Udah puyeng gitu. Orang tua kita kan, ini bocah ngomong apaan sih, tapi ya begitulah gitu. Boring kan ya, itu ya generasi Z emang begitulah karakternya tiap generasi. Tapi saya seneng omongan Om Sandi, tiap generasi punya cara. Cuman saya boleh kan saya sebagai orang tua merasa khawatir karena kita secara statistik kita prestasi itu makin turun, kemudian utang makin gede, ngomong pada makin ngebokis. Tapi kita memang nggak boleh berkecil hati. Mungkin Anda dan teman-teman semua adalah orang-orang yang bisa jadi pemuda harapan pemudi. Udah gitulah pokoknya generasi Z. Kalau teman-teman komentar tentang generasi Z itu gimana dibanding kita generasi milenial atau generasi sebelumnya yang susah banget gaptek gitu, susah belajar teknologi, males banget kalau belajar teknologi. Daripada boring sambil nunggu teman-teman komentar, saya mau flying freestyle di sini dulu ya teman-teman. Saya lagi sambil ini nih, pleasure position, posisi enak, PW. Saya sambil ngobrol ya teman-teman ya. Gini kalau buat saya pribadi ya, mau generasi X, generasi Z, generasi milenial, generasi oncom, sorry. Saya suka kalau ngomong suka semaunya. Bukan generasi semua tuh, generasi muda semua juga sama-sama aja kalau menurut saya. Itu tergantung kitanya, karena kan kita kondisi sekarang itu katanya banyak oknum ya. Oknum tuh banyak banget. Jadi kita jangan ikutan oknum lah. Kita ikutan yang bener aja. Gitu. Setiap generasi itu ada oknumnya, dan kita jangan ikutan yang nggak bener.
gitu. Dan kita setiap generasi itu harusnya saling saling mengingatkan di jalan kebaikan. Jadi kita kalau kita misalnya bisa ini ya kita saling mengingatkan ke teman-teman kita, bisa yang lain juga bisa saling mengingatkan gitu. Jadi tiap generasi itu ada caranya kalau kata Om Sandi juga. Tapi dengan itulah kita bisa dengan memaksimalkan kelebihan masing-masing, maka kita bisa saling mengisi, bisa saling simbiosis mutualisme begitu. Karena kalau saya udah tua dan saya mah nggak pengen jadi anak muda lagi. Masa muda saya mah udah lewat. Teman-teman yang masih muda, maksimalkan masa mudanya itu untuk yang hal-hal yang berguna gitu. Hal-hal yang berguna buat bangsa, negara, dan agama begitu kalau kata saya sih. Soalnya kalau kita mau mau nyari kejelekannya, semua manusia juga ada jeleknya. Memang ada manusia yang baik semua? Nggak ada. Semua juga ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya. Gitu, nggak ada yang 100% benar, semua nggak ada. Tapi dengan begitulah kita bisa saling koreksi. Kalau ada yang salah kita koreksi. Gitu. Jadi kita memaksimalkan segala potensi kita aja. Gitu. Ini rumah ini mau dijual, tanah ini dijual tuh teman-teman. Tuh, dilihat tuh. Teman-teman kalau mau ada yang ini tuh saya promosi tuh. Langsung aja nomor teleponnya tuh. Saya bisa stabil juga kan gitu. Dilihat aja sih di screenshot. Gitu teman-teman ya. Jadi buat generasi XYZ tetap enjoy, yang penting kita happy aja sambil playing. Gitu ya teman-teman ya. Oke, cukuplah segini juga. Oke. Dari baterainya loyo ntar. Gitu, ada dah. Saya nongkrong di situ sendirian. Saya memang nggak suka main di keramaian. Saya mah kalau main, crash kan? Crash teman-teman. Dah gitu ya. Nah, menurut teman kita yang bikin kajian komunikasi antara orang tua dari generasi Z, usulannya adalah dengan misalnya bikin ini video-video pendek yang lucu-lucu. Misalnya kalau nabrak itu bisa jatuh, bisa roknya kesingsahat begitu kan, yang kocak-kocak. Mungkin dengan begitu generasi Z ngerti gitu. Ada juga yang pakai alternate universe. Alternate universe itu ya kita dengan percakapan pendek di sana antara pacar dengan pacarnya, lu gimana, jemput gua dong sekarang gitu, ogah lagi dan seterusnya gitu, kayak gitu dengan medianya misalnya pakai artis K-pop Korea gitu, walaupun udah dijelaskan di video Om Deddy Corbuzier juga kalau artis K-pop itu ngaco, itu bohong banget, itu cinta Indonesia. Enggak, kita aja kebohongi gitu. Cuman kan orang nggak mau denger. Dan kecenderungannya memang anak muda sekarang generasi Z itu lebih mendengarkan artis, lebih mendengarkan tokoh-tokoh figur yang dia sukai daripada orang tuanya sendiri yang jelas-jelas ngurusin dia dari buayan ibu sampai gedenya nyekolahin dia, nggak didengerin tuh orang tuanya mah gitu. Ya gitulah medianya. Ya kita sebagai orang tua harus banyak bersabar menghadapi generasi Z, dan generasi Z juga ya tetap kreatif, tetap bisa lah nangkep gitu apa yang disampaikan oleh orang. Jadi jangan lihat dari ininya, jangan lihat dari siapa yang menyampaikan, tapi esensinya seharusnya sih. Tapi kita juga, saya ngerti kok kemauan generasi Z, perasaan saya sih gitu. Jadi begitulah, kita antar generasi kita harus saling memahami gitu, karena dengan memahamilah kita bisa saling sharing gitu. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan.